Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngebul. Teman-teman. Gak bisa. Lama saya di sini. Sekitar 20-30 menit ya. Tunggu eksistensi. Jelas banget, denger gak? Kayak suara gamelan-gamelan gitu nih. Coba pakai headset ya kalian ya. Padahal ini udah jauh loh dari pemukiman teman-teman. Suaranya malah di sebelah gunung. Padahal naik ke atas udah nggak ada apa-apa loh ini. Belum apa-apa udah merinding saya nih. Menurut informasi ya, padahal teman-teman ke atas itu udah emang jalan antar penghubung desa ya, cuman jaraknya itu lumayan jauh, berkilo-kilometer gitu ke desa yang ditujunya ya. Tapi ini suara gamelannya jelas banget. Kalau di sini itu suara ronggeng ya teman-teman, karena identik ronggeng itu suara angin nih, tiba-tiba ada angin cukup besar teman-teman. Jadi suara ronggeng itu diidentikan dengan hal mistis ya kalau di daerah sini, apalagi itu terdengar di kedalaman hutan ya, itu bisa dipastiin katanya itu emang hal mistis. Jadi gamelan itu bukan, maksudnya gamelan itu tuh, kalau gamelan kan alat musiknya ya teman-teman. Kalau ronggeng itu keseniannya ya, kayak apa ya? Ya ronggeng lah, kalian juga tahu lah. Cuman kan ronggeng itu alat musiknya ada gamelannya juga. Nah seperti itu.
Jelas ya. Tapi menurut informasi yang saya tahu ya teman-teman, kalau kita di tengah hutan atau di tempat-tempat mistis ya, angker, terus mendengar suara gamelan-gamelan kayak gini, katanya jangan didekati ya, jangan dicari ya sumber suaranya. Gerah, hawanya panas banget di sini. Kita ngopi dulu kali ya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin buat mempersingkat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channel saya di Midun Official teman-teman. Tentunya dengan saya sendiri di sini. Pada kesempatan kali ini di sini tuh saya sengaja datang ke sini lagi karena ada beberapa informasi yang cukup hangat-hangatnya lah ya di lokasi ini tuh. Dan yang kedua, saya itu datang ke sini atas permintaan, bukan permintaan tapi lebih ke saya ngasih lokasi ini buat nanti Bang Uca ke sini ya teman-teman, karena mungkin kedepannya saya bakal bolak-balik Bandung ya seperti biasa. Buat kalian semua pasti udah tahu ya ceritanya. Jadi buat kalian semua pantengin aja, saya di sini mau sambil ngopi teman-teman. Di sini cuacanya lumayan panas. Jadi kita lanjut ngopi.
Panas teman-teman. Ini kopi ya, campur sama ini ya, biar takut kalian nggak kedengeran teman-teman. Saya bakal coba mendekati kalian ya di sini. Astagfirullah, malah jatuh kopinya. Untung nggak banyak ya jatuhnya. Apes teman-teman. Kopinya tinggal setengah ya. Tapi nggak apa-apa lah buat kalian semua yang belum ngopi, yang nggak suka kopi bisa diganti sama teh, susu atau sejenisnya lah pokoknya. Kita ngopi bareng, oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi ya. Oke teman-teman, di sini saya mau langsung cerita-cerita aja ya, karena kalau masak dulu takut kelamaan teman-teman. Saya bakal masak mie doang ya, jadi nanti mungkin langsung jadi aja, karena untuk mempersingkat waktu juga. Takut kalian bosan ya melihat saya makan terus. Kita langsung mempersingkat ke sesi ngopi sama sini aja lah. Takut kurang keras. Cerita-cerita oke teman-teman. Itu suara burung, mitosnya teman-teman, itu tuh burung kuntilanak ya. Tapi emang katanya, dan yang pernah saya alami di sini, entah itu saya atau story penjelajah alam Bang Cipta, penunggunya itu kerap menunjukkan dirinya itu wujudnya Mbak Kun teman-teman. Nah, jelas banget loh ini di atas suaranya, tapi di atas udah nggak ada pemukiman teman-teman. Mustahil lah kalau menurut saya ada, cuman jauh itu, nyampe sekeras ini gitu. Dan ini real, ini gamelan teman-teman, ronggeng. Astagfirullahaladzim. Ya kita fokus ke ceritanya aja teman-teman. Jadi saya ada rencana buat to the point aja ya. Saya mau rencana ke Bandung lagi teman-teman dalam waktu dekat ini. Untuk ya intinya ada keperluan lah ya, kalian juga pasti tahu. Nah, sebelumnya saya mau bercerita dua hal ya teman-teman di lokasi ini. Yang pertama, kita cerita soal mengenai lokasi ini aja. Katanya ada baru-baru ini ya, masih hangat-hangatnya. Malah suaranya makin ngagik-gik teman-teman. Woi, astagfirullah, anjir teman-teman. Setelah suara itu cekikikan banget, kayak ada yang jatuh nih di atas ini teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi buat kalian semua yang lihat ada itu tuh taraje ya teman-teman, bahasa Sundanya itu. Jadi bahasa Indonesia itu tangga lah kayak gitu. Jadi ada pekerja itu yang membuat si tangganya itu di sini tuh, ngebuatnya kan di sini ya. Itu pakai bambu hitam teman-teman. Dan ini ada beberapa tadi di sini nih sisanya. Nah, saya mau cerita tentang hal itu teman-teman. Kenapa saya putuskan buat kesini lagi? Karena di sini ada cerita yang baru-baru ini cukup viral ya teman-teman. Jadi ceritanya itu seperti apa? Ceritanya katanya teman-teman, si pengrajin traje ini ya, tangga ini katanya di sini mulai membikin si tangganya itu tuh dari sehabis jam 12 siang teman-teman. Nah, dia kan pasti berpikirnya lah masih siang gitu kan ya teman-teman, masih siang kayak gitu. Jadi dia
santai-santai aja meskipun dekat kuburan. Nah, tanpa dia sadari ya teman-teman, waktu itu berlalu dengan cepat sampai ketika mau udah selesai si pembikinan tangganya ya, itu tuh nyampe sekitar mungkin adalah 5:30 mau maghrib teman-teman, kan karena dia itu mencari bambunya dulu ya, nggak langsung bambunya ada, jadi dia cari dulu ke bawah. Mungkin durasinya cukup lama gitu, hingga nyampe 5:30 maghrib dia baru menyelesaikan ini si tangganya. Nah, terus cerita viralnya apa bang? Nah, saya mau cerita di sini. Katanya ya, sebelum dia merapihkan kegiatannya di sini, bahkan ini bambu-bambunya pun yang sisanya nggak dia beresin ya, nyampe tergeletak di sini. Mungkin karena dia itu emang takut dan langsung pulang meninggalkan lokasi ini gitu ya, tanpa banyak basa-basi. Jadi ketika dia itu lagi beres-beres, ketika mau pulang, dia itu mendengar suara ganjil teman-teman dari arah si kuburan ini. Kayak ada suara minta tolong katanya teman-teman, kayak gitu ya. Nah, dia kan berpikirnya mungkin dia halu, atau dia berpikir mungkin dia lagi kecapean gitu ya. Jadi ilusi lah ya, ilusi dia gitu, karena suasananya juga udah mulai gelap karena udah mau maghrib ya. Dan buat kalian semua ya, jangan salah, di sini kalau udah mau maghrib itu disebut sarupna ya. Sarupna itu waktu dimana makhluk halus itu pada keluar teman-teman gitu. Nah, lanjut cerita. Dia itu lagi beres-beres, terus ngedengar suara ada minta tolong. Sekali dua kali dia nggak menghiraukan ya teman-teman, karena dia berpikir dia mungkin lelah, terus emang dia halusinasi atau seperti apa ya. Tapi pas yang ketiga kalinya teman-teman, dia mendengar suara ada suara pergerakan teman-teman dari belakang saya. Takut kalian nggak ngelihat ya karena ada asap. Kita coba pindahin dulu kameranya sebelah sini kali. Nah, kayak gini ya, soalnya dari tadi kena asap terus. Nah, saya asli di sini udah mulai merinding teman-teman. Kayak ada pergerakan-pergerakan gitu di sekitar saya. Pas yang ketiga kalinya teman-teman, apa ini? Pas yang ketiga kalinya, mau ceritanya saya bener-bener merinding ini kayaknya, karena saya ngebayanginnya aja ngeri banget teman-teman. Jadi dia itu ngedenger lagi suara minta tolong, asapnya malah ke sini teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa lah, yang penting kalian dengerin aja cerita saya ya. Pas yang ketiga kalinya dia ngedenger suara minta tolong lagi, dan dibarengi sekelebatan putih yang mengarah tepat ada di depan dia ya. Jadi kayak motong pandangan dia set gitu kan. Dia langsung kaget, langsung membalikan badannya, dan seketika ada astagfirullah, dan seketika ya ada sosok putih, sosok Mbak Kun itu berdiri tepat di belakang si orang tersebut. Jadi kayak gini nih, ini si Mbak Kunnya ya,
dia lagi ngadep sini, terus dia langsung seketika ngadep sini, jadi pas-pasan dengan mukanya. Katanya yang bikin dia nyampe lari ketakutan ini itu, mukanya itu dipenuhi dengan belatung, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Si mukanya itu dipenuhi dengan belatung dan bercak-bercak luka-luka gitu, teman-teman, dan dengan penuh darah gitu loh. Sambil mengatakan tepat di depan muka si dia itu, karena yang katanya ya, yang kata orang dan yang saya alami, ketika kita udah melihat sosok makhluk halus, apalagi berdekatan dengan saya, berdekatan dengan kita itu seperti tersima, teman-teman, seperti terkunci gitu loh. Badan kita itu seperti terkunci dan kayak selep, langsung diem, dan waktu itu serasa lama, teman-teman. Dan yang dia ceritakan ke saya, dia sempat bertatap muka dengan sosok Mbak Kun tersebut, sampai si Mbak Kun itu tersenyum jahat dan dia itu membisikkan suatu kata yang meminta tolong kepadanya gitu loh. Asli saya benar-benar merinding di sini. Nah, itu cerita saya yang pertama ya, teman-teman, kenapa saya pengen kesini gitu loh. Karena katanya baru-baru ini terjadi suatu penampakan yang sampai menghebohkan orang-orang ya, makanya saya kesini gitu. Terus yang kedua, nah jadi kan teringat saya mau ke Bandung, teman-teman, saya pengen Bang Uca bisa menggantiin saya ya, karena biar mengisi kekosongan video ya, biar kalian juga nggak kehilangan ya hiburan-hiburan atau camping horor saya seperti ini ya. Jadi saya rencananya mau ngajak Bang Uca ya dari tadi teh, cuman dia itu kayak ketakutan gitu loh, kayak ketakutan, pokoknya dia cemen lah gitulah ya. Jadi saya paksa-paksa hingga akhirnya dia emang mau, teman-teman, cuman dia itu pengennya dia itu nggak mau cari tempat sendiri gitu. Jadi minta ke saya, katanya cariin aja tempatnya tapi jangan yang jauh gitu loh, dan jangan bener-bener masuk ke dalam hutan katanya. Nah, makanya saya bikin video di sini, saya mau buktiin ke dia kalau di sini tuh ada tempat yang angker juga, yang cukup barbar, teman-teman. Karena Bang Uca ini kayak gimana ya, orangnya kayak sok-sokan berani, tapi dia itu benar-benar penakut. Sampai dia bilang kalau saya mah nggak mau katanya datang ke tempat yang nggak ada apa-apanya, kayak gitu ya, teman-teman. Makanya saya di sini pas banget ada cerita kalau di sini itu ada sosok yang menunjukkan dirinya nyampe viral kayak gitu. Nah, kebetulan saya mau memperlihatkan eksistensi yang ada di sini ya. Dari tadi eksistensi udah cukup lumayan di sini, teman-teman. Nah, buat ceritanya mungkin cukup segitu aja. Saya mau langsung masak, cuman saya masak bakal di skip karena takut kelamaan. Itu cuman masak mie doang, teman-teman. Nanti kita mungkin ketemu setelah makan atau pas lagi kita makan, oke? Pantengin terus, jangan di skip. Ya teman-teman, ini mie udah matang ya, teman-teman. Seperti biasa kita makan di gelas aja ya, buat mempersimpel barang-barang kita, teman-teman. Jadi kita di sini makan bareng-bareng, cuman kayaknya bakal saya skip soalnya takut kelamaan karena cuman makan mie doang ya. Jadi buat kalian semua kita makan bareng-bareng. Buat kalian semua yang nggak suka mie bisa diganti sama apa ya. Pokoknya kita makan bareng-bareng di sini sambil menikmati suasana horor yang ada di sini ya. Sebelum makan kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, teman-teman. Berdoa dimulai. Suapan pertama buat kalian tapi saya yang makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman nih, suapan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sambil menikmati suasana dulu ya. Karena kemungkinan saya di sini mau langsung explore aja, karena rencananya juga buat ngasih testimoni ya kepada Bang Uca dan membuktikan kebenaran kejadian yang kemarin viral ya. Karena di sini saya belum ada tenda, teman-teman. Jadi buat sementara saya bakal explore aja, oke? Karena buat camping horor atau intinya camping tidur lebih kurang afdol ya teman-teman kalau nggak ada tendanya. Jadi buat sementara ini, sementara saya belum ada tenda, tapi nanti kedepannya saya usahain saya bakal explore aja teman-teman. Ini suara gamelannya masih nyaring ini sampai saat ini, atau emang ada yang hajat ya. Tapi yang saya bikin mustahilnya itu karena dari sini ke pemukiman yang ada di atas itu cukup jauh teman-teman. Mungkin ada sekitar 5 kilo lebih lah. Tapi mungkin kita positif dulu ya, karena dari atas gunung ke bawah jadi kedengeran gitu kan, ke bawah angin mungkin ya. Jelas kan? Tuh, tapi yang jadi anehnya suaranya kecil, nanti gede. Sekarang lagi kecil nih. Tapi ada di mana suaranya itu benar-benar kedengar jelas gitu loh. Ini udah benar-benar nggak kerawat nih, karena banyak akar-akar pepohonan yang merambat ya, ini nyampe terurai kayak gini nih ke bawah. Itu menandakan kalau lokasi ini tuh jarang banget dirawat ya teman-teman, karena mungkin kehororannya, kemistisannya ini di sini tuh kental banget. Ada suara nangis teman-teman. Yang nangis nih. Halo? Coba. Diam sejenak ya. Ada loh didengerin. Tadi saya ngedenger seperti ada suara orang nangis loh teman-teman. Halo? Nyamuknya. Udah cukup lama saya di sini, sekitar 20-30 menit ya, nunggu eksistensi. Nggak muncul kalau ditunggu-tunggu ya. Loh, woi,
Astagfirullahaladzim, teman-teman. Kuntilanak. Ada kuntilanak. Aduh, susah saya naiknya. Teman-teman. Saya ngeliat ada bakun di sebelah sini nih. Sebelum saya naik dulu ya. Ini susah, sebelah sini. Atau cuman saya halu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita coba semperin, teman-teman. Assalamualaikum ya ahlul goib. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Saya jelas ngelihat di belakang ini nih, di semak-semak ini, teman-teman. Ini kesini udah jurang ya, teman-teman, tuh susah. Wih, apaan tuh? Kayak ada nyala api sekitar sini, ke kuburan ini nih. Ih, teman-teman, apaan ini? Ini apaan, teman-teman? Apa ya? Kayak batu, teman-teman. Nih. Tuh. Kayak batu loh. Kita coba review di saung, oke? Nih, teman-teman. Kelihatan nggak tuh? Merah ya? Tuh. Nih. Tuh. Apaan ya? Ini apa ya? Kayak batu gitu tapi bentuknya kayak hati gitu, teman-teman, kayak lope ya. Tadi saya sebelum ngelihat nemuin ini ya, saya ngelihat ada bakun-kun tuh di semak-semak kayak gitu. Terus waktu saya cari, kayak ada percikan api dari kuburan yang saya nemuin ini loh. Apa ya? Tuh, bentuknya kayak bentuk hati loh ini. Nih, buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Merahnya itu merah, kayak merah hati gitu ya. Baru nemu loh saya yang kayak ginian. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Halo? Halo? Nih. Kita simpan di sini dulu ya. Suasananya udah mulai mencekam di sini, teman-teman. Halo? Angin, teman-teman, ada angin nih cukup besar nih, mulai sepoi-sepoi ke arah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlul gaib. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Saya jadi penasaran, ini tuh apa ya?
keras loh, ini batu loh teman-teman. Nih, kalau kalian nggak percaya ini batu, saya bakal benturin ya ke ini nih. Kalau semisal ini bukan benda keras atau benda-benda kayak kayu atau sepertinya, pasti nggak bakal bunyi sekeras ini teman-teman. Tuh, nih saya buktiin pakai batu biasa ya teman-teman nih, suaranya pasti sama nih. Kita coba cari batu biasa nih. Ini batu biasa ya, tuh sama kan, tuh. Dan dibentur-benturin pun ini nggak luka atau tergores sedikit pun ini. Apaan ya, batu apa ya? Kayak anginnya mulai sepoi-sepoi teman-teman. Ini tangan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung pegel nih. Udah megangin batu itu. Tuh. Oke, kita mau bungkus ini dulu ya teman-teman. Saya mau bungkus ini, saya mau ambil pulang buat kenang-kenangan ya. Dijadiin koleksi aja ya, cuman jangan terbawa suasana dan jangan terbawa hal-hal musyrik ya teman-teman. Kita jadiin koleksi aja karena ini bagus ya bentuknya. Kalau menurut saya kayak bentuk hati gitu, merahnya juga merah merona menyala kayak gini nih. Kita coba bungkus pakai daun aja biar nggak hilang ya. Oke, kita bungkus ya. Nyamuk ya. Kita masukin. Jangan ya, takut bolong teman-teman. Ya, kita santai dulu ya, kita resapi dulu seperti biasa. Nanti kita lanjut explore, kita kuak lokasi di sini, kita bantai ya teman-teman. Tadi saya ngeliat asli seperti bak kun-kun itu putih, ada rambutnya itu di belakang semak-semak itu. Cuman waktu saya cari itu tiba-tiba hilang, nggak ada. Dan saya ngelihat seperti percikan api tepat di kuburan yang nemuin batu ini saya. Halo, Mbak. Astagfirullah. Halo. Kayak ada suara jalan kaki teman-teman. Oke, kita lanjut explore aja. Oke teman-teman, kita langsung explore aja ya lokasi sekitaran sini. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini akar-akarnya aja udah merambat kayak gini tuh. Nih tuh ya. Jadi kita ini biarin dulu aja lah kayak gini berantakan ya, karena kita mau langsung explore. Kita kesini dulu teman-teman, kita lihat dari penampakan depan kuburan ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih kuburannya. Kalau dilihat dari depan tuh kayak gini ya, cukup menyeramkan sekali ya teman-teman. Ini gerak-gerak sendiri loh nih.
Gerak sendiri loh. Tadi asli tuh. Nih. Pada gerak nih daerah sini nih. Tuh. Kan? Jelas kan? 1, 2, 3. Makin kenceng ini mah nih. Halo, siapa itu? Siapa itu? Kita coba samperin. Teman-teman. Sok sia rek kumaha ku aing disampeurkeun maneh. Sok sia. Nah, kan cicing. Astagfirullah. Apaan tuh? Terus kelewatan. Diam teman-teman. Langsung diam kalau disamperin. Pasti ini pindah ke sebelah mana ini? Ini pasti pindah teman-teman. Ke sebelah mana tapi ya? Kita coba cari ya. Dengar gak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar teman-teman. Jalan sendiri ininya. Tasnya. Bahaya. Tas kita dicuri nanti. Oke teman-teman. Taruh di mana ya? Taruh di mana kita ya? Ini. Anjir. Astagfirullahaladzim. Kita coba lanjut lagi ya. Ini gerak-gerak. Saya masuk ke sini. Terus itu kantong saya. Tas saya langsung jalan sendiri ya. Nah, mulai gerak lagi nih teman-teman. Mulai gerak lagi nih. Kita coba masuk lagi ya. Saya mau memperlihatkan. Astagfirullahaladzim. Akbar, astagfirullah. Wih, saya ngelihat kelebatan mulu loh dari arah sini nih. Tapi taruh dulu ya teman-teman. Kita coba ke sebelah sini dulu. Kalian lihat dulu ya. Sebelah sini tuh udah jurang tuh. Alhamdulillah. Sorry teman-teman. Itu apa ya? Kalau kesini saya udah nggak tahu ya kemana. Tapi kayaknya ini cukup luas ke bawah. Nanti lain kali kita coba explore ke bawah ya teman-teman. Kalau udah ada tenda lah biar enak teman-teman. Ini apa putih? Oh bukan. Nih ya saya mau cerita. Ada suara menangis. Ada suara kayak menangis teman-teman. Ada suara kayak menangis teman-teman. Suaranya dari sini. Suaranya dari sini. Mana? Ada yang menangis teman-teman. Astagfirullahaladzim. Untuk saat ini kita explore sekeliling sini aja dulu ya. Lain kali kalau kita kesini lagi, kita coba ke bawah sebelah sana ya teman-teman, karena sekarang saya belum siap mental teman-teman. Oke. Dengar gak? Kayak ada yang nangis. Suaranya kecil banget teman-teman. Makin jelas ini goyang-goyang. Makin jelas di sini goyang-goyang. Makin jelas teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini nggak seperti biasanya. Perasaan saya udah bener-bener kacau nih di sini. Astagfirullahaladzim. Ini
suasananya beda banget. Kayak ada sosok besar nih. Energinya besar banget. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tolong astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mana? Teman-teman. Saya ngelihat ada kuntilanak merah, teman-teman. Di sini. Astagfirullahaladzim, saya diseret. Lihat, ini nyampe kebentur sama kaki saya. Nyampe bohak kayak gini, teman-teman. Astagfirullah. Gak bisa, teman-teman. Saya ngeliat ada kuntilanak merah. Gede gitu loh. Ukurannya gede segini ada nih. Tingginya. Gak bisa, teman-teman. Kita jauhin. Gerak-gerak. Teman-teman. Lihat kan? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada di samping saya. Teman-teman, ada di samping saya. Teman-teman. Mana? Sosoknya merah. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mana? Oke, teman-teman. Taruh dulu. Saya mau stand kamera dulu. Oke, teman-teman. Udah kelihatan ini mungkin ya. Oke. Saya melihat ada kuntilanak merah. Itu postur tubuhnya ada sekitar 2 meter tingginya, teman-teman. Terus dia nyeret saya. Kotor tuh. Saya nyampe diseret, teman-teman. Ketika saya ke belakang saya ini, tiba-tiba dia kayak ada di belakang samping saya gitu. Sampai saya agak selonjongan ke sini, kayak mau nyekik saya gitu. Pantesan dari tadi suasananya ini beda banget, nggak kayak biasanya. Kayaknya saya mohon maaf ya, teman-teman. Kita udahi aja sampai sini dulu. Saya belum persiapan mental banget ini, karena saya niat ke sini itu cuman mau ngasih lokasi ya buat Bang Uca. Jadi mungkin nanti kita bakal kesini lagi dengan mental saya yang udah bener-bener terkumpul, oke? Jadi buat sekarang kita selamatkan diri dulu, takutnya kenapa-kenapa. Ih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngebul. Teman-teman. Gak bisa. Saya bakal pulang. Saya mau cari aman dulu karena mana saya masih ada kesibukan lagi buat nganterin istri saya. Saya takut kenapa-napa malah nggak bisa ngurusin istri saya nanti ya. Jadi video kali ini cukup sekian aja. Terima kasih banyak yang udah nonton. Buat kalian semua jangan lupa share, subscribe, dan juga like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.